Masya Allah, udah rame nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli faghfir lana ya Allah. Auzubil kalimati tammati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kembali kita bersua, kembali kita bertemu di program live streaming yang sangat dinanti-nanti oleh ribuan santri dan ribuan jamaah dari seluruh pelosok Nusantara hingga mancanegara. Ya. Namun sebelumnya sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Bahrain, yang ada di Qatar, ya di Irak, di Iran, ya di Palestina, atau khususnya di Timur Tengah. Ya. Agar semua saudara-saudara seiman kita mendapat tempat yang wafat, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, dan yang dalam keadaan saat ini sedang berjuang diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'i. Baik Bapak Ibu, satu malam libur saya sudah mendapat ratusan komplain, bukan komplain sih ya. Jadi satu malam libur saya sudah ditanya oleh ratusan jamaah santri. Kalau santri kan memang udah diumumin ya, terutama jamaah, Ustadz kenapa enggak siaran, kenapa enggak live streaming. Nah ini adalah wujud tanda kasih sayang seorang santri atau jamaah terhadap majelis yang kita bangun sejak 2 tahun lalu. Nah Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah masuk di malam 26. Ya, ini adalah anugerah yang terindah. Tadi saya membuat status yang boleh jadi agak sedikit
mungkin kalau bahasa saya banyak yang tersinggung ya. Karena saya bilang begini, bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan nikmat semangat untuk ibadah di akhir Ramadan. Ya. Artinya, ini mohon perhatikan ya. Bersyukur kita, Allah masih memberikan kita semangat untuk beribadah di akhir Ramadan. Salah satu ibadah yang tidak pernah kita tinggalkan adalah masih sanggup bangun jam 00. Masih sanggup untuk tilawatil Quran tengah malam. Masih sanggup untuk bertahajud tengah malam. Yang mana saudara-saudara kita yang lain boleh jadi ada di antaranya terbelenggu dengan rayuan setan. Maksudnya di sini adalah ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini ujian. Setan, iblis, laknatullah sedang menggoda. Ya. Apakah godaannya? Salah satunya diberikan kemalasan. Diberikan rasa malas. Ya, tadi saya tuh terima kasih Bu Sunarsi. Masya Allah, kuenya enak banget ini. Ya. Ini tadi saya makan berapa biji baru siaran, akhirnya masih nempel. Nah, jadi gini Bu Bidan, ada yang merasa masa orang mudik dibilang rayuan setan. Bukan itu maksudnya. Kalau mudik mah itu ibadah, bagian dari ibadah untuk silaturahmi, kan begitu. Yang mudik, yang dimaksud adalah orang-orang yang memang di akhir Ramadan ini malasnya muncul. Udah nggak mau taraweh, udah nggak mau subuh berjamaah di masjid, udah nggak mau ngaji, bawaannya tuh pengen buru-buru lebaran. Itu loh maksudnya. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada kita semua begini. Ini rubah mindset ya. Akhir Ramadan ya, justru kita jadikan momentum untuk mendapatkan sesuatu yang susah, sukar, sulit didapatkan oleh orang lain. Itu loh tujuannya. Ya. Nah, ini nyambung Bu, nyambung ya. Ya. Nah, saya tidak menyinggung saudara-saudara kita yang mudik, karena memang ya, yang namanya mudik, pulang kampung, khususnya di negara kita yang tercinta ini bagian dari ibadah. Lah, kenapa ibadah? Ini adalah ibadah menjalin silaturahmi. Ya, Allah menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang-orang yang menjaga silaturahminya itu dua perkara akan didapat. Yang pertama yang didapat adalah Allah berikan kesehatan panjang umur dan Allah berikan rezeki. Itu loh maksudnya. Nah, jadi justru kita mendoakan saudara kita yang sedang saat ini yang sedang mudik, yang sedang perjalanan, agar dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu dengan keluarga tercinta. Begitu. Ya. Yang dimaksud di sini adalah memang ada orang di akhir Ramadan itu makin malas ibadahnya. Ya. Makin malas. Apalagi kalau ada tanda-tanda, maaf ya, misalnya tanda-tandanya nggak beres nih, misalnya, aduh THR nggak cair. Ini nggak nyinggung ya. Ya udah ngarep-ngarep aja dapat THR, tiba-tiba THR-nya nggak cair, nggak diizinin, nggak dapat ini. Ya, ini hanya segelintir. Betul Pak Sirajudin, betul. Ini hanya segelintir saja. Ya. Nah, oleh karenanya, ayo yang menjadi jamaah saya, santri saya mengikuti live streaming setiap hari, setiap pagi ini, saya terus mengajak semakin mempertajam, semakin memperkuat, ya, memperkuat. Kenapa? Karena insya Allah,
Ya, insya Allah momentum Ramadan inilah ya menjadi asbab Allah angkat derajat kita. Lihat deh nanti, coba lihat nanti. Ya. Saya hakul yakin nanti setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, banyak laporan saya terima. Pak Ustadz, alhamdulillah berkah Ramadan, derajatnya diangkat oleh Allah. Itu nanti, lihat aja nanti. Ada aja wasilah nanti itu. Mungkin salah satunya adalah asetnya terjual, ya, atau mungkin ya. Jadi sekarang itu Bu Bidan, ini pemain inti sekarang. Yang bermain saat ini pemain inti. Ya, penonton juga udah pada habis. Benar-benar yang bermain sekarang ini hanya kiper, ya. Terus strikernya, back kiri, back kanan, penyerang, itu aja tuh yang bermain saat ini. Kalau kemarin-kemarin kan penonton ramai. Kemudian cadangan juga masih ramai. Ya. Kenapa anakku sayang? Duh, si cantik bang. Duh, Ma masih demam sayang. Ma, masih demam ini. Sayangku, sehat dah ya. Ayo kerja dulu ya. Nah, ini si cantik udah bangun nih. Insya Allah Bunda Mariati, insya Allah lunas hutang nanti. Habis Lebaran lunas hutang. Ya. Nah. Iya Bu Sunarsi, dari kemarin ceritanya ikut itikaf di masjid. Mungkin kedinginan, saya suruh tidur di mobil, nggak naik ke atas, karena naik ke atas banyak nyamuk. Ya, karena kipas angin juga kan. Nah, akhirnya masuk angin lah. Ini masih panas badannya. Ya, ke mama dulu, ya. Nah, jadi gitu ya Bunda ya. Jadi wajar saja ketika ada yang merasa, aduh kok, apakah saya ini termasuk godaan setan atau gimana. Jadi masuk yang digoda setan itu yang justru di akhir Ramadan ini dia menjauh dari ibadah. Nah, itu yang ngeri. Ya. Kasih ini saya, kasih HP lagi. Nah, ya. Tetapi kalau seandainya justru di akhir Ramadan ini makin memperkuat kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bagus. Ya. Kalaupun misalnya tidak meningkat, setidaknya sesuai dengan dari awal. Ya, dari awal gimana sih semangatnya? Nah, itu. Maka saya sampaikanlah kemarin candaan saya ke jamaah, perkara ibadah tarawih bukan perkara siapa yang duluan datang. Beda dengan hari Jumat. Tapi ibadah tarawih itu perkaranya adalah siapa yang bertahan. Kalau hari Jumat itu yang dinilai orang yang paling datang duluan. Apalagi duduk di saf pertama. Kan begitu. Nah, tapi yang dilihat saat ini adalah ya, siapa yang bertahan sampai babak final. Mungkin kalau masih babak penyisihan itu masih penuh. Masih penuh babak penyisihan itu. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, maka dari itu, nah di akhir Ramadan, apalagi sekarang kan udah malam 26 ya. Malam 23 tinggal 4 hari lagi. Ayo, mana yang belum khatam? Apalagi yang masih berkutat, masih 10 juz, masih 2 juz. Allahu Akbar. Ya. Ayo. Nah, sing-singkan lengan bajumu. Ayo raih keberkahan bulan Ramadan. Kalau saya sederhananya gini. Tapi ini khusus untuk jamaah dan santri. Mohon maaf ya, jangan sombong ya. Nggak boleh sombong kita, nggak boleh. Saya sampai begini bilang. Alhamdulillah,
para jamaah saya, para santri saya, jauh sebelum Ramadan datang, ini udah dilakukan. Ibadah-ibadah ekstrimnya udah dilakukan jauh sebelum Ramadan. Maka saya hakul yakin, dan alhamdulillah terbukti, ya, yang betul-betul jadi santri kita saat ini, alhamdulillah, ya. Ibaratnya tuh gini, melewati bulan Ramadan ini udah sederhana gitu loh, nggak ribet, nggak susah. Bedanya hanya saja kalau di luar Ramadan itu nggak puasa, kalau Ramadan puasa, itu aja bedanya. Ya, ya terbukti nih, alhamdulillah. Santai kan Bu Sunarsi, masya Allah udah berapa puluh kali hatam, coba. Bu Sri Rejeki, Bu Wiwi, terus ini tim saya ya. Ya udah, dia terbiasa. Nah, termasuklah saya sendiri, saya juga sendiri merasakan. Ya mungkin kalau teman-teman kita ya yang baru mengenal ibadah tengah malam, itikaf, luar biasa ujiannya, Allahu Akbar. Ya. Nah, kan begitu ya. Susah banget itu. Kayak dipaksa banget. Lah kalau kita kan enggak. Lah orang udah 2 tahun kita. Jam 12.00 udah bangun. Ya. Sementara orang yang baru mengenal namanya ibadah tengah malam, yang melalui wasilah iktikaf baru mengenal, maka susah memang. Nah, begitu. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo jadikan ya ini mohon maaf di garis bawahi. Jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai bulannya tarbiyah, bulan tarbiyah kita. Ya, bulan tarbiyah. Ya. Apa ini maksud bulan tarbiyah? Belajar. Yang tadinya belum mengenal ibadah tengah malam, wasilah Ramadan mengenal ibadah tengah malam. Yang tadinya tidak mengenal namanya ngaji tilawatil Quran, qiraatil Quran, sekarang udah bisa ngaji. Itu loh fungsinya. Nah, dan bersyukur santri Pondok Sehat Malomo, jamaah Pondok Sehat Malomo udah luar biasa. Jauh sebelum Ramadan datang udah banyak setoran. Ya. Mana Ibu Sulistowati ini? Ya. Itu beliau tuh setiap minggu setoran itu. Pak Ustadz sehat tam. Bu Sunarsi, Pak Ustadz sehat tam. Ya, Bu Marwiati, masya Allah, ini luar biasa ini. Artinya apa? Inilah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun hajat, sekalipun impian, cita-cita belum tertunaikan, tapi ada anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan oleh orang lain. Tidak diberikan kepada orang lain. Gitu, ya. Ya, maka kita santai aja kalau misalnya, Pak Ustadz udah hatam berapa? Lah, kita sebelum Ramadan aja udah berhatam-hatam. 1 minggu sekali hatam. Apalagi di bulan Ramadan. Begitu loh maksudnya. Ya, kita sebelum masuk bulan Ramadan saja, alhamdulillah tahajud kita jam 00. Kan begitu. Ya. Nah, tapi berbeda dengan yang baru mengenal. Dipaksain itu, susah sekali itu bangun. Ya. Dan saya sampaikan ya, ibadah gedor pintu langit ini, saudara-saudaraku, bukan ibadah yang gampang. Berat. Bagi yang pemula. Nah, berat bagi yang pemula. Tapi bagi yang sudah sering, yang sudah istiqomah, ini luar biasa. Bahkan, saya sampaikan saudaraku, kalau kita sudah istiqomah, ibadah tengah malam atau munajat gedor pintu langit ini, 1 malam aja kita ada halangan, uzur, syar'i, bukan sengaja, ya, itu kayaknya kita hampa itu. Contoh misalnya, tadinya kayak saya aja, ya, kayak kemarin, ya agak bablas saya ngajinya. Kenapa? Karena aktivitasnya padat banget, ya. Tapi berbeda dengan malam hari ini, di saat saya larut dalam tilawah, larut dalam mengaji, baca Al-Quran. Nikmat sekali itu. Ya kalau kita turutin, bahkan kalau kita turutin, ya mohon maaf, kita nggak sadar, tahu-taunya udah jam 2:30 aja.
Nah, begitu. Nah, itulah nikmat yang luar biasa itu. Ya. Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu sudah ahli Al-Qur'an, kalau Bapak Ibu sudah candu Al-Qur'an, satu malam saja Bapak Ibu tinggalkan Al-Qur'an, itu tuh kayak ada menghantui hidup kita itu. Ya. Ini hidup kita nih kayak ada yang nggak beres. Ya. Kayak ada mengganjal. Mengganjal apa menjanggal? Mengganjal. Ya. Itu nggak enak banget. Ya. Bahkan saya bilang begini, kalau ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, ini saya bagaimana ya? Kok batin saya nggak enak nih, nggak enak. Jawaban saya cuma satu, ambil air wudhu, ngaji. Karena itu yang saya rasakan. Ya. Dan itu yang kami rasakan, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Kalau ada sesuatu ya yang mengganjal di hati kita, ada sesuatu yang kayak beban, kayak nggak tenang pikiran teh, gundah gulana, naon deui, stres, ya. Apalagi kalau udah mikirin pinjol, mikirin hutang, mikirin bangke, jangan dipikirin begini. Waduh, besok saya ditagih lagi nih. Aduh, nanti semakin stres, makin gila kita. Ambil Al-Quran, ngaji. Ya, ambil Al-Quran, ngaji. Ibadah tengah malam itu luar biasa. Ibadah tengah malam luar biasa. Ya, nggak ada jaminan Ustaz. Siapa bilang? Ya. Siapa bilang nggak ada jaminan? Bahkan saya tantangin. Ya. Saya tantangin antum yang bilang nggak ada jaminan. Ayo. Sebesar apa permasalahanmu? Ayo. Saya tantangin sekarang. Selesai masalah itu kalau antum istiqomah ngaji tengah malam. Tapi maaf ya, tanda kutip tengah malam ya. Ya. Min sulusail lail wa nisfahu wa sulusahu. Tuh. Tengah malam, sepertiga malam. Bukan di siang hari. Kalau di siang hari kita gedor pintu bumi. Kita jemput rezeki. Itu loh maksudnya. Kemarin ada, ya mohon maaf, ada yang mungkin cemooh kali, mencemooh kita kali ya. Wah, tetap aja Pak Ustadz, kalau kita nggak kerja nggak makan. Kalau kita nggak kerja nggak ada duit. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ayo. Kita buktikan. Anda bekerja dari pagi sampai sore, tapi nggak mengerjakan ibadah malam. Sementara saya bekerja dari jam 00 sampai pagi, saya nggak kerja siang. Mana yang sukses? Ayo. Ya, ini bukan sombong ya, bukan sombong, tapi ini melawan kecemoohan orang-orang melihat kita. Ya, ayo. Saya ulangi, nih, Anda bekerja dari pagi sampai malam, tapi malamnya nggak ada ibadah. Ya. Kemudian Anda ibadah dari jam 00 sampai pagi. Siangnya nggak usah kerja. Coba lihat, mana yang duluan sukses? Ini ekstrim lah ini. Ya, ini ekstrim ini. Bapak Ibu, saya pernah ngerasain Bapak Ibu. Mulai bekerja saya itu dari jam 3 sampai jam 10 malam. Artinya saya tidurnya cuma 11, 12, 1, 2, 4 jam tidur saya. Tapi kerja saya betul-betul nggak melibatkan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, vole capu nasengyogi habis nggak jelas. Ya, habis nggak jelas. Ya. Tapi setelah dirubah mindset, ya, siangnya untuk menjemput rezeki, malamnya untuk menjemput ridho Allah, itu jauh lebih mulia. Dibimbing kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini yang jadi masalah sekarang adalah kita terlalu pede. Terlalu percaya diri kita menjemput rezeki di siang hari, tapi nggak minta redo di malam hari. Jadi ini repot nih. Ya, capek-capek kita buru-buru. Ya, sholat nggak mau. Ya, sholat qobliyah sunnahnya apalagi. Jangankan wajibnya saja berantakan, apalagi qobliyahnya. Padahal di situ apa? Di situ kita sedang merayu yang punya rezeki, yang memberi rezeki. Ini paham nggak maksudnya, Bu? Dan banyak kejadian ini. Ini banyak kejadian. Dia meninggalkan sholat qobliyah subuh. Dia meninggalkan sholat subuh. Lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Tinggalin. Alasannya apa? Saya harus buru-buru. Kalau enggak, nanti rezeki saya enggak dapat. Ya. Bapak, Ibu, itu pemikiran yang fatal. Ini muazin udah manggil, ini sholat. Hayal sholah. Supaya apa? Supaya hayal falah. Kan begitu. Kita dipanggil sholat, setelah itu kita diberi kemenangan. Setelah itu diberi kesuksesan. Itu loh maksudnya. Lah ini mah enggak, terbalik. Kita dipanggil hayal sholah, kita bablasin itu hayal sholahnya tuh. Ya. Alasannya apa? Kalau saya telat, nanti rezeki saya nggak dapat ini. Pede banget kita ngomong kayak gitu. Padahal hayalah sholah di situ pemilik rezeki. Di situ yang ngasih rezeki. Ini yang banyak kekeliruan. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Ya, terwabil khusus untuk bapak-bapak. Banyak di antara bapak-bapak ngejar target, tapi dia lupa untuk bermunajat. Ngejar target, dia lupa untuk merayu sang pemegang kebijakan. Ini ya. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya dulu pelaku. Saya dulu pelaku, Bu. Ya. Orang lagi sholat di subuh di masjid, saya tidur. Orang lagi qobliyah subuh, saya tidur. Ya. Ayo. Orang lagi zikir, saya ngengkol motor, mau belanja. Urusan alasannya apa? Kalau saya sholat dulu nanti nggak dapat. Padahal kita lupa. Si pemberi rezeki itu ada di sono. Kita terlalu pede kita. Terlalu pede kita. Menganggap saya bisa, saya mampu. Akhirnya apa? Digulingkan sama Allah. Dibangkrutkan sama Allah. Dimiskinkan sama Allah. Justru yang muncul apa? Yang muncul adalah hutang. Yang muncul adalah kegundahan. Yang muncul adalah stres. Yang muncul adalah gila. Tuh. Coba tuh. Allahu Akbar. Nah, sekarang rubah mindset. Ayo rubah sekarang. Ya. Saya tidak mengatakan dilarang jualan, saya tidak mengatakan di luar cari rezeki. Enggak. Itu mah sunnatullah, ikhtiari kita. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau antum bekerja, ya, pontang, panting, banting, tulang, banting, kulit, banting, daging, banting apalah segala macam. Ya. Tapi antum nggak pernah libatkan Tuhan. Ya. Antum nggak pernah ya melibatkan sang pemberi rezeki. Dengan pedenya kita mengatakan saya harus buru-buru supaya rezeki saya nggak hilang. Tapi kita lupa uluk salam, kita lupa mendekati sang pemilik rezeki. Terlalu pede kita. Ya. Nah, ayo ini saya rubah. Saya minta rubah mindset ya. Kita rubah pola pikir kita, ayo. Ini maaf, saya nggak ngelarang loh.
Bukan saya larang kerja ya, enggak, silahkan. Ya, Anda bekerja silahkan. Ya, ya Bu Eni itu, alhamdulillah aku nggak ada kerjaan, tapi alhamdulillah rezeki nggak pernah berhenti. Ya begitu Bu. Kenapa? Karena pemilik rezeki udah kita gandeng. Gitu loh maksudnya. Pemilik rezeki kita sudah merengek kita sama pemilik rezeki. Nah maka dari itu siapa di antara kita di sini masih gundah, masih pusing 7 keliling, hutang nggak pernah lunas-lunas, ekonomi carut marut, rumah tangga berantakan, anak-anak nggak terurus. Coba rubah sekarang. Ya, jangan lagi berpikir, enggak, saya buru-buru, saya pengen ngejar rezeki saya. Ya, Anda keliru. Sekarang coba dirubah sekarang. Deketin pemilik rezeki. Deketin sang pemberi rezeki. Deketin sang yang maha kaya. Deketin sang yang maha pemberi kekayaan. Terkabul lah ya Bunda. Ya, terkabul. Ya. Wah, terlalu pede nih si Ustadz ini. Emang udah buktikan? Bu, kalau saya nggak buktiin nggak bakalan saya bisa seperti ini Bu. Ya. Dulu saya dicemooh, dulu saya diinjak-injak, dulu saya dihina-hina teuing tah. Pokok nama habis itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aib dibongkar sama Allah. Ya. Dihancurkan hidup saya. Kenapa? Karena saat itu saya nggak ngelibatin Tuhan. Nah. Dulu saya nggak ngelibatin Tuhan. Terlalu pede saya. Ya, Azka. Siapa nih? Azka Derga. Iya, makanya libatkan Tuhan. Ya, rayu. Allahnya dirayu. Karena Allah itu maha kaya. Allah maha pemberi. Jadi Allah itu bukan hanya maha kaya. Allah itu maha pemberi kekayaan juga. Ya. Dan Allah itu bukan hanya pemberi rezeki, tapi Allah juga maha pembuka. Yang terkunci dibuka sama Allah. Yang tertutup dibuka sama Allah. Nah, makanya doa yang saya sampaikan khususon untuk santri-santri saya, dan ini wajib hukumnya jadi santri, baru saya ijazahkan. Itulah doanya. Wabil khairi ya faktahu faftah. Faftah. Bukakan. Ya. Wabil khairi ya faktahu faftah. Wabil huda wali rizki ya razzaku. Coba tuh. Kulli musahila. Kita minta kemudahan sama Allah. Nah, jangan heran. Kalau sudah mengamalkan doa ini, mengalir terus rezeki masuk. Ya. Mengalir terus rezeki masuk. Ya, ada yang mana nih? Nonton nggak? Yang dari Malaysia mana nih? Ya. Yang dari Bahrain mana? Ya, Dubai, ibu siapa? Apa siapa? Yang dari Dubai mana? Ya. Sampai bilang begini. Ya Allah Ustaz, terima kasih saya ketemu dengan Fiti Ustaz. Akhirnya saya ikut. Ya. Saya ikut di munajat gedor pintu langit, betul-betul terasa kuasanya Allah itu terlihat. Ya kenapa kuasanya Allah terlihat? Karena di situ ada iman. Kenapa kuasanya Allah terlihat? Karena di situ ada takwa. Lah sekarang gimana mungkin Allah memperlihatkan kuasanya? Kalau ente sendiri nggak yakin, kalau ente sendiri nggak beriman, repot. Ya, lagi azan kita tinggalkan. Ya, padahal azan itu panggilan untuk kita sholat. Ya. Alasannya apa? Ntar aja. Kalau jawabannya ntar aja, nanti Allah pun begitu. Allah juga nanti bilangnya begitu. Ente minta rezeki, apa kata Allah? Ntar aja, ente juga ntar aja sama gue. Begitu. Itu yang harus dirubah.
Iya Bu ya, paham Bu ya maksudnya ya. Ya, Allahu Akbar. Nah sekarang saudaraku, ayo. Di akhir-akhir Ramadan masih ada 25, masih ada 26, 27, 28, 29 sampai malam 30. Jangan kasih kendor. Tetap jam 12 bangun. Inna rabbaka, Allah melihat hamba-hambanya yang sedang berdiri, bersujud, bermunajat, meminta kepadanya. Allah menatap langsung. Ya. Kapan itu? Di tengah malam disebut di Al-Quran, Bu. Ya. Di sepertiga malam disebut di Al-Quran. Jadi kalau ada yang bilang, mana dalilnya? Itu si Aris ngajakin jamaah untuk beribadah tengah malam. Anda yang nggak pernah ngaji. Kalau nanya dalil. Ya. Karena kemarin masih ada juga itu nanya. Dalilnya mana Ustaz? Saya bilang aja ya udah. Sering-sering ngaji deh. Ya, ini jangan memperlihatkan kalau ilmu kita terlalu cetek. Ya. Ya Bu, saya kadang emosi saya juga udah nggak terbendung tuh kalau masih dihajar. Dalilnya mana? Rasul nggak pernah. Emang ente ketemu Rasul apa? Allahu Akbar. Kita dapat ilmu itu dari guru, saudaraku. Ya. Kita dapat ilmu dari guru. Kita dapat ilmu dari para alim ulama kita. Jangan terlalu pede mengatakan Rasul tidak melakukan itu. Emang ente dapat ilmu, dapat pemberitahuan kalau itu Rasul nggak melakukan dari mana? Kan dari guru. Kan begitu. Ya. Nah, begitu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Kehadiran saya di hadapan Bapak Ibu semua. Ya. Kehadiran saya ini bukan membuat Bapak Ibu lemah. Justru saya membuat Bapak Ibu semakin kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Ya. Kuat lebih dekat lagi dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, Bapak Ibu, tenang, kalem. Kalem we. Dibere ku Allah teh. Dibere, dikasih. Ya. Nah, cuma kita ini kadang aduh. Ya. Giliran ya aku deh kena tanyunyu deh seneng ngereng Allah Ta'ala. Tanyunyu hilang peneng ngarafuan nih. Nah, ini penyakit kita ini. Kalau nggak kepentok, kalau nggak tertumbur, ya, tertabrak, baru tuh ingat Tuhan itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya. Nikmat yang Allah berikan. Doakan ya. Insya Allah pagi ini saya bertolak ke kota Bogor dalam rangka syiar Baitullah. Ada beberapa jamaah kita yang saya antar untuk mengambil porsi haji. Ya. Dan termasuk istri saya sendiri dengan niat 2028 kita sudah berangkat ibadah haji. Ya, hanya nunggu 2 tahun itu. Ya, doakan ayah bunda ya. Ya, mungkin kalau kita ngambil normalnya itu mungkin sekitar 20 tahun lebih ya. Ya. Amin. Terima kasih doanya semua ayah bunda ya. Ya, kita buktikan saja lah. Kelihatan mana orang yang dekat dengan Tuhan, mana orang yang jauh dengan Tuhan, kelihatan. Ya. Tapi kan hartanya banyak itu Ustaz. Dia nggak pernah sholat kok, nggak pernah ibadah, itu tetap aja itu hartanya. Pertanyaan saya, ada jaminan nggak itu yang banyak harta tenang hidupnya? Coba, ada jaminan nggak? Ya. Ayo jawab. Ada jaminan nggak? Si fulan yang katanya nggak sholat, nggak ibadah, nggak apa, tapi hartanya makin banyak. Pertanyaan saya, ada jaminan nggak dia tenang hatinya?
Ya. Sementara antum yang dekat dengan Allah, jaminannya ada. Ya. Apa jaminannya? Baca tuh surah Ar-Ra'd 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Diberikan ketenangan batin. Sekalipun kita belum jadi kaya raya, tajir melintir, tapi Allah berikan kita kekayaan hati. Allah berikan kita kekayaan ilmu. Allah berikan kita kekayaan iman. Sehingga untuk meraih kekayaan harta, insya Allah terkabul. Barakallah. Yuk kita berdoa. Ya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Iya, Bu. Ibu, saya pernah ngerasain bangkrut, Bu, bukan hampir ya, setengah M saya bangkrut. Itu tahun 2015 saya bangkrut itu. Setengah, 500 juta habis saya waktu itu. Muncullah hutang di bank, muncullah hutang di sana, di sini, hutang semua hidup saya itu. Kenapa? Karena saya nggak ngelibatin Tuhan. Ya. Saya cuma pakai logika keilmuan, maklum saya kan orang ekonomi. Dengan PD-nya saya bilang saya orang ekonomi. Ternyata sehebat-hebatnya orang ekonomi, kalau nggak ngelibatin Tuhan, rungsak, tanyunyu, tak gapo, apalagi, ya, nyungsep, ya. Kalau nggak percaya, coba lihat. Allah sudah memberikan kita contoh-contoh di luar sana itu. Sehebat-hebatnya. Itu buktinya ketangkep itu. Dimasukin di hotel Prodio. Ya. Iya. Saya pernah ngerasain masalahnya. Ya. Karena kita kita hanya pakai ilmu aja, ilmu dunia yang kita pakai, ilmu dunia. Oh, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 kurang 2 2, 2 kurang 1 1. Kan gitu. Tajungkang tuh, bahasa Benjer lah tajungkang tuh. Allahu Akbar. Dah, kita berdoa ya. Mantap, ini yang tuh saya tunggu-tunggu. Masya Allah, terima kasih ayah ya. Tuh ada yang komen tuh, mantap, ini yang saya tunggu-tunggu. Ya kalau saya nggak memberikan nasihat pemenyemangat, ya saya bukan motivator tuh. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Babaru, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibud da'a wa ya qadil hajat istajib lana bi qabul hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin bin Ki Haji Muhammad Ilyas, wa khususan ila ruhi ustazuna Ki Haji Muhammad Arif, ustazuna Abah Guru Sukumpu, ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab, jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, sekarang kita
Ruqyah bunda, ayo ruqyah. Siapin air ya, ini banyak yang sakit ini. Ya apalagi di akhir Ramadan kita minta agar kita semua jangan sakit ya, agar kita bisa memaksimalkan malam-malam terakhir Ramadan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah seluruh penyakit saudara kami ya Allah, penyakit lahiriah, penyakit batiniahnya ya Allah. Biniatis sifat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azamtu alaikum ya sahabat sir wal waswas wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah bihaqil khadi wa ya sabaki kahiji mahijin kahiji mahjudi marmahjudi mahjudi kai janjin wa biki hamu ajin jazim mahmaju wa nuhu atasamtu bika min sawjin wal jin wa zati sayatin wa asmah wa bika min kulli barakin dal maki ajin rasul wa baki ahyan sarahin wa baki azamatikum jalati ya efed min jamli bala wala fa min kai samu sallallahu ya man la bidayata la wa anani hati wa atasamtu bika min sawjin wa sabisi qala sayyidika mustajib ya man laisa kamisya wasam wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ya saya sunur ifal wa kida wa masakan wa nunasilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul alladzi khalaqal alladzi huwa wa yasaf qalbun falakatu wa idkum bi khairin fala radli fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasyawa kafi ibnu matika semuanya tanpa terkecuali Allah min syarri wajhil usqal junus wal jazami ma dipegang, disempak-empak, dipegang, disapu-sapu penyakitnya. Bihaqqillah birahmatika ya sallallahu alaihi wasallam. Minal abdi zalil asyad ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanya durru wa anta rahmur rahim nama yastajibul ladzina yasma'ul mauta ya batul innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta ya batuhumullah summa innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta ya batuhumullah summa Allahumma dafani kull hamma ghamin kama tashabbaka la ilaha illa anta wa yamsaskallahu bidur fala kasifa lahu illa huwa lakum bi khair fala radil fa Allahumma ya syafi ya muhammad hunazilan mutafarikatan milatikal ya fasayakfikahumullah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk sesi terakhir kita minta sama Allah. Bu, ini tuh bulan Ramadan. Ini tuh kita berdoa di saat waktu mustajab. Apa yang kita takutkan? Yuk minta sama Allah yang maha kaya, yang maha memberi kekayaan. Minta, kayakanlah kami ya Allah, agar kami nggak pinjol lagi, agar kami nggak ngutang lagi, agar kami nggak riba lagi, agar kami nggak bangkai lagi. Allah maha kaya. Itu loh maksudnya. Yuk. Ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, Aqnina, ya Allah. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aqdina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan wa tinaba. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. Allahumma barik lana fi shaum Ramadan, fi Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk baca khusus santri. Wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda walir rizqi ya razzaku hulli musahila.
wabil khairi fatafat bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahhil wabil khairi fatafat bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahhila istajib doana ya Allah. Allahumma rabbana ablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Sampaikan Allahumma ruzukna ziyaratal ya Allah, berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami, jadikanlah kami hambamu yang melihara dermawan, hartaan dermawan, tajir mengkaya rakyat terpilih. Datangkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami yang masih belum memiliki anak keturunan jodoh ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki mengalir bagi air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya ya Allah. Istajib doa biqabuli doa qad hajatina ya Allah. Wa khatam sayyidina Sulaiman al-Alisani. Kayakanlah kami ya Allah sebagaimana kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Istajib doa Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Ya Allah, lindungilah kami semua, anak-anak kami, istri-istri, suami, keluarga kami, santri-santri, jamaah-jamaah kami. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, biqadi hajatina ya Allah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset yang telah kami doakan ya Allah. Hadir ya Allah, tunaikanlah hajat impian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah khususan hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana bi qabuli qad hajatina ya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ayah bunda berdoa ya. Bapak Ibu ya, saya nggak ngantuk bunda ya. Itu tadi saya diam itu karena saya khusus hajati ya. Ya, Allahu Akbar ya. Bapak Ibu ya, hari 26, 27, 28, 29, 30 masih ada 4-5 hari lagi. Yuk, maksimalkan ibadah kita. Dan jangan lupa wabil khusus untuk santri ya, zakatul fitri ya. Yang mau fidyah, zakat fitri, wakaf silahkan ya. Untuk fidyah, jadi sederhananya gini bunda, karena ada banyak yang nanya fidyah ini. Bapak saya sakit Ustaz, terus saya harus bayar fidyah berapa? Karena tidak mungkin lagi bapak saya untuk puasa karena sudah tua renta. Jadi gini, pertama, ini pendapat, ada beberapa pendapat ya, tapi yang saya yakini ini yang saya terima dari guru. Hitung, makannya hitung ya. Pagi makan 10.000, siang makan 20.000, malam makan 20.000, berapa? 50.000 sehari. Itu baru makannya doang. Kan juga bapak kita kan juga sering ngopi, sering minum ini segala macam, makan jajan. Anggaplah 70.000 per hari. Itulah namanya fidyah untuk anak, untuk kaum duafa. Nah begitu, itu bayar fidyah namanya ya. Oh jadi apa yang dimakan waktu sehat, jangan apa yang dimakan waktu sakit. Kalau waktu sakit mah nggak ada harganya tuh.
Nah, begitu ya. Waktu sehat. Nah, begitu cara itu konsep fidyah paling sederhana. Ya, itu konsep fidyah paling sederhana. Nah, tapi jangan begini emak-emak. Ini tahun kemarin hamil, menyusui. Tahun ini hamil lagi, menyusui lagi. Akhirnya setiap tahun nggak puasa. Ya udah Pak Ustadz, karena saya banyak duit, saya bayar fidyah aja terus. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya. Tetap utamakan bayar puasa dengan puasa. Yang membayar fidyah itu kalau sekiranya kita sudah betul-betul nggak sanggup puasa, baru bayar fidyah. Iya. Ya kalau begitu mah gampang, orang yang banyak duit. Nggak usah puasa aja sekalian. Saya banyak duit ini, tinggal bayar aja usaha lari selesai. Enggak begitu, keliru, salah itu. Aduh. Ya. Ya silahkan hubungi saya. Kalau mau bayar fidyah hubungi saya nanti. Ya. Kalau bayar fidyah itu ya niatnya udah saya mau bayar fidyah untuk fulan bin fulan, fulana bin fulana. Gitu. Ini kadang mentang-mentang udah banyak duit, ya saya nggak bisa puasa Ustaz. Memang karena kenapa? Ya begitulah, nggak biasa puasa. Saya banyak duit ini, akhirnya apa? Saya bayar fidyah 100.000 deh sehari. Ya akhirnya 30 hari nggak puasa. Ya, 3 juta bayar. Lain begitu atuh akang. Desa apa kur carana? Ya aku mah pakur carana aja mana vale mau puasa. Ya. Ya gitu. Lain gitu, bukan begitu caranya. Kalau misalnya kita masih sanggup untuk berpuasa, maka ganti puasa. Kecuali kalau memang kita udah uzur, nggak bisa lagi namanya puasa baru. Ya boleh. Gitu ya. Selamat menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta. Ya. Kalau lagi gini Bu, ini itu panjang sebenarnya urusannya tuh. Tahun kemarin 3 tahun yang lalu hamil, lahiran kan, otomatis kan itu nifas kan. Terus tahu-taunya pas Ramadan lagi menyusui, tahu-taunya pas Ramadan lagi hamil lagi. Daripada numpuk, itu baru boleh tuh. Ya, boleh itu fidyahnya. Ya. Tapi usahakan dulu, ya. Abdul Raka. Saya aslinya dari Jambi, lahir Jambi, suku saya suku Bugis, tinggal di Bogor, ayah bunda ya. Ini kayaknya baru yang nanyain. Ya. Silahkan baca. Oh ya Bu, Masya Allah, ini dari Dubai, ini santri kita dari Dubai loh nih. Mana yang dari Bahrain mana? Ya. Ya itu harus dibayar Ibu, yang bertahun-tahun itu kalau misalnya dia memang udah nggak bisa puasa harus dibayar agar supaya nanti nggak jadi beban. Kenapa? Karena puasa ini Bu wajib. Ini puasa ini rukun Islam. Ya. Ini bukan rukun iman, ini rukun Islam puasa ini. Wajib hukumnya. Oh dari Brunei, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jantung Al-Waqiah. Dan bagi yang sudah membayar fidyah, ya, yang sudah bayar zakat fitrinya, wakaf Qur'annya, terima kasih. Dalam waktu dekat akan kita salurkan, ya. Barakallah. Banyak istighfar ya, banyakin istighfar ya. Masya Allah, Masya Allah.